Hai, Assalamualaikum rekan Bambu. Siapa sangka balkon bisa jadi tempat terbaik merencanakan masa depan. Dari spot itu, klien mulai membangun impian dan menyiapkan keluarganya untuk menatap masa depan. Dan cerita itulah yang menginspirasi kami membuat desain rumah ini. Namanya The Balcony House, refleksi masa kini untuk menatap masa depan. Penasaran detail desainnya kayak gimana? Simak videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, pastikan rekan Bambu udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan Bambu, rumah ini akan dibangun di atas lahan seluas 584 meter persegi dengan luas bangunannya 458 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah sosok pekerja keras dengan karir yang cemerlang. Ia juga merupakan family man yang amat mencintai keluarganya. Nah, atas kesuksesan karirnya, klien ingin membangun sebuah rumah sebagai persiapan bagi keluarganya di masa mendatang. Mulai dari persiapan pensiun hingga rencana sang anak yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi. Dan rumah ini pun kami beri nama The Balcony House. Nama itu merujuk pada preferensi klien yang amat suka dengan adanya spot balkon di area rumah. Secara arsitektur, fasad rumah ini menerapkan konsep klasik yang membuatnya tampak cantik. Konsep itu dipilih karena klien ingin menjadikan rumahnya sebagai refleksi atas apa yang telah dicapai selama ini. Ya, ini semacam self-reminder gitulah ceritanya ya. Dan secara layout ruang, rumah ini mengadaptasi konsep open plan di area tengahnya, sehingga aktivitas seperti berkumpul, bersantai, dan juga makan bersama jadi lebih nyaman dan leluasa. Seperti namanya The Balcony House, rumah ini memang didesain memiliki banyak spot balkon khususnya di area lantai 2-nya. Hampir setiap sisi bangunan rumah ini terdapat area balkon yang membuat rumah ini tampak seperti sebuah hotel klasik yang terlihat megah dan juga cantik. Balkon ini juga dapat menjadi spot favorit pemilik untuk bersantai dan mempersiapkan rencananya di masa depan. Dan pada akhirnya, desain rumah ini menjadi sebuah refleksi atas pencapaian di masa kini, serta manifestasi untuk bersiap menatap masa depan. Nah, kalian penasaran sama detailnya? Yuk langsung kita kulik detailnya. Pergi ke kota beli pepaya, nah inilah dia fasad rumahnya. Megah dan menawan kan? Dan kedua kesan itu muncul berkat detail profiling bangunan serta dominasi ton putih dari langgam arsitektur klasik. Langgam itu sukses membuat rumah ini tampak cantik mempesona seperti istana. Selain itu terdapat beberapa pilar yang membuat rumah ini tampak megah dan juga kokoh. Dan pilar itu juga tampak menopang area teras dan juga beberapa sisi dari rumah ini. Uniknya jika kita perhatikan terdapat 6 area balkon yang tampak pada fasad rumah ini. Fitur ini merupakan request khusus dari klien sekaligus menjadi inspirasi dari nama rumah ini. Dan gak ketinggalan terdapat juga pagar yang proporsional untuk menjaga privasi serta keamanan di sekitar rumah ini. Dan di balik pagar terdapat carport yang berada tepat di depan garasi. Dari layoutnya, kita dapat melihat bahwa area itu begitu kompak dan fleksibel untuk menyimpan kendaraan pribadi keluarga. Beranjak ke area depan, kita akan melewati taman yang mengitari rumah ini. Dan area ini menjadi pusat vegetasi yang memberikan suplai oksigen sehingga rumah tetap segar dan juga sehat. Taman ini juga menjadi aksen tropis yang cantik jika dilihat dari aspek visualnya. Nah, sekarang kita masuk bareng-bareng ya. Kira-kira semewah apa sih dalamnya?
Dan pertama masuk ke rumah ini nih, Minbo langsung dibuat kagum karena simfoni konsep klasik yang melekat di setiap sudut interiornya. Dan salah satunya ruang tamu ini. Dengan interior seperti ini tentu dapat membuat keluarga atau kolega yang datang tampak terkesima. Ditambah dengan sofa yang nyaman, membuat ruang ini terasa ideal untuk setiap momen pertemuan. Beranjak ke ruang selanjutnya, kita dapat melihat tone serta konsep desain interior yang senada, sehingga memberikan kontinuitas desain yang dapat kita rasakan. Dan sampailah kita di ruang keluarga nih. Sebagai titik sentral dari rumah ini, layout ruang ini menerapkan konsep open plan agar memiliki kesan lapang yang memudahkan mobilitas antar ruang. Konsep open plan juga membuat sirkulasi di jantung rumah menjadi lebih sehat, dan terlebih dengan adanya void serta bukaan yang masif tentunya ruangan semakin menyegarkan. Buat Minbo nih, ruangan ini jadi spot favorit buat ngumpul bareng sama keluarga ya. Gimana, kalian setuju nggak? Tepat di belakangnya terdapat area dapur bersih, dan dapur ini didesain untuk mengakomodir aktivitas memasak yang ringan agar secara looks tetap terkesan clean dan juga menawan. Meski demikian, bukan berarti fiturnya terbatas nih. Kita dapat melihat fungsi segitiga dapur yang lengkap. Terdapat juga island yang dilengkapi kursi seperti ini. Ini cocok buat ngopi atau makan Indomie nggak sih? Tak terbayangkan nikmatnya ini. Kemudian di baliknya terdapat dapur kotor dengan tone dan tema ruang serupa, dan dapur ini dibuat terpisah karena difungsikan sebagai tempat ART untuk memasak, sehingga tidak mengganggu aktivitas di ruang lainnya. Nah, masakan itu akan dihidangkan di meja makan yang mewah ini. Meja makan ini tampak besar sehingga mampu menampung seluruh keluarga saat jam makan tiba. Dengan begitu, makan bersama jadi momen berharga untuk quality time keluarga. Jadi lapar nggak sih? Selanjutnya terdapat ruang tamu kedua yang layoutnya berbeda dengan ruang tamu sebelumnya. Meski tetap bernuansa klasik, terdapat aksen Timur Tengah pada desain interior ruang ini. Khususnya dengan adanya interior berbentuk kubah pada area jendela serta motif mozaik pada dindingnya. Nah, nggak afdol rasanya kalau rumah sebagus ini nggak ada musolanya kan? Nah, maka dari itu kami berikan spot musola sebagai area khusus untuk beribadah. Area ini dibuat terpisah lengkap dengan area wudhu agar memberikan kemudahan serta kehusyuan saat tengah sholat berjamaah. Oh iya, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambo Studio dulu ya, biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Sorry ya. Oke, lanjut. Legasi Bambu, sekarang kita cek kamar tidurnya yuk. Nah, saat ada kerabat atau kolega yang menginap, mereka bisa menggunakan kamar tidur ini. Jujur nih, Minbo kalau nginep di sini pasti bakal tidur nyenyak sih ya. Dan belum lagi adanya sofa di pinggir jendela, ini cocok banget buat duduk sambil nikmatin suasana kamar dari sudut yang lain. Ada juga bukaan yang bikin kamar ini kerasa segar. Plus ada juga kamar mandi pribadi yang mewah kayak gini. Ini makin mirip hotel nggak sih? Coba komen di bawah ya. Bosan di dalam rumah? Sini Minbo kasih lihat area belakangnya. Dan di area belakang rumah ini terdapat taman kecil yang dilengkapi dengan kolam dan gazebo seperti ini, sehingga cocok untuk bersantai dan menghirup udara segar. Terlebih area ini juga memiliki spot vegetasi dengan konsep taman vertikal, dan konsep ini jadi solusi untuk menempatkan vegetasi di sisi lahan yang terbatas. Keren banget kan jadinya?
Dan rumah ini juga memiliki kamar khusus ART sehingga usai menyelesaikan pekerjaan rumah, asisten rumah tangga bisa beristirahat di kamarnya sendiri. Tentunya diberikan juga kamar mandinya sebagai fasilitas untuk membersihkan diri ini. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu pastikan rekan si Bambo udah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambo Studio yang lainnya. Oke lanjut, sesampainya di lantai 2 terdapat space yang kami manfaatkan sebagai ruang santai. Sebuah ruang transisi sebelum kita beranjak ke area kamar tidur. Ruang ini juga termasuk area komunal yang dapat dijadikan tempat bagi penghuni rumah bersantai dan seperti namanya. Kemudian kita akan menemukan kamar tidur anak perempuan. Dari pertama masuk, kita akan disambut dengan tun merah muda yang bernuansa feminim. Tun itu juga membuat kamar ini sesuai dengan karakteristik sang adik. Dan kamar ini punya layout yang kompak, penataan ruangnya kami optimalkan sehingga mampu memberikan kenyamanan untuk istirahat, serta dapat menjawab kebutuhan sang anak. Beberapa fitur yang melengkapi kamar ini mulai dari meja belajar, wardrobe, sampai kamar mandi pribadi ada di sini. Selanjutnya ada kamar tidur utama. Saat pertama masuk kita langsung akan melihat area bednya yang dibuat terbuka. Dan kamar pun jadi punya kesan yang lapang ditambah dengan adanya bukaan yang mengarah ke area balkon. Di sekeliling area bed, kamar ini punya fitur yang cukup lengkap mulai dari mini bench hingga TV. Lalu di balik area bed terdapat akses yang menuju area wardrobe atau walk-in closet. Tempat ini dilengkapi dengan lemari-lemari dan juga meja rias untuk mempersiapkan diri. Gak ketinggalan terdapat juga kamar mandi pribadi di kamar tidur ini. Selanjutnya terdapat kamar tidur anak lagi. Kamar ini punya layout yang kompak sehingga dapat mengoptimalkan fitur serta kenyamanan di dalamnya. Seperti kamar anak sebelumnya, kamar ini juga dilengkapi dengan meja belajar, wardrobe, meja rias, dan juga kamar mandi pribadi. Jika diperhatikan, kamar ini juga punya bukaan yang mengarah ke balkon sehingga terdapat sirkulasi yang baik di dalamnya. Salah satu spot balkon rumah ini kami sulap sebagai area mini gym, tempat penghuni bisa berolahraga di waktu luang. Rumah ini juga memiliki area servis sebagai area laundry-nya sendiri, sehingga aktivitas mencuci dapat terfokus di area ini. Terakhir terdapat area balkon utama yang dilengkapi dengan sofa dan juga meja, salah satu spot alternatif untuk berkumpul yang nyaman dan menyegarkan. Dari sini pemilik bisa bersantai bersama keluarganya sambil menikmati segarnya udara pagi di akhir pekan. Seru banget kan? Dan demikianlah cerita rumah The Balcony House, refleksi masa kini untuk menatap masa depan. Rumah ini didesain agar dapat menjadi tempat terbaik untuk menatap masa depan, serta untuk mengingat kembali setiap pencapaian dari apa yang telah dikerjakan. Kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri, maka ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.